Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizara Kimia Zahra dengan NIM 24232100043. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang terdapat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, serta penggerakan. Yang pertama yaitu adalah perencanaan. Pengertian perencanaan yaitu dalam konteks manajemen pendidikan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan. Ini melibatkan pengambilan keputusan mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Terdapat langkah-langkah dalam perencanaan. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan yaitu menentukan visi dan misi lembaga pendidikan, serta mengidentifikasikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Yang kedua yaitu analisis situasi. Yang pertama melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat untuk mengetahui posisi lembaga saat ini. Terus mengumpulkan data mengenai sumber data yang tersedia baik manusia, finansial maupun material. Yang ketiga yaitu tentang pengembangan strategi. Dalam pengembangan strategi terdapat merumuskan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih untuk packing efektif serta efisien. Yang terakhir tentang penyusunan rencana aksi. Dalam penyusunan rencana aksi terdapat membuat rencana rinci mengenai langkah-langkah yang akan diambil, termasuk penjadwalan dan alokasi sumber daya, serta menetapkan indikator keberhasilan untuk memantau kemajuan. Materi kedua yaitu tentang pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses membagi kegiatan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengawasan. Dalam konteks lembaga pendidikan, pengorganisasian mencakup struktur organisasi, penugasan tugas, serta pengaturan interaksi antar anggota organisasi pendidikan. Terdapat tujuan dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama, menyusun struktur organisasi, yaitu menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di antara anggota tim. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi, yaitu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mendukung komunikasi, yaitu menciptakan saluran komunikasi yang jelas antara semua pihak terkait dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, membangun kerjasama, yaitu mengembangkan semangat tim di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Materi ketiga yaitu tentang penggerakan. Penggerakan adalah proses yang melibatkan pemimpin dalam mengarahkan atau memotivasi serta mengkomunikasikan tujuan kepada anggota organisasi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja anggota dalam mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa fungsi dalam penggerakan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Merupakan langkah awal dalam manajemen pendidikan yang menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks penggerakan, perencanaan mencakup penetapan strategi untuk memotivasi anggota agar berkontribusi secara maksimal. Yang kedua yaitu tentang pengorganisasian atau organizing. Setelah perencanaan, tahap ini melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota organisasi. Dalam penggerakan, penting untuk memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dan bagaimana kontribusinya berpengaruh terhadap tujuan bersama. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Ini adalah inti dari fungsi penggerakan, di mana pemimpin memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Arahan ini bisa berupa komunikasi langsung, pertemuan rutin, atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu tentang motivasi atau motivation, yaitu pemberian dorongan kepada anggota agar mereka mau bekerja lebih keras dan berkomitmen terhadap tugasnya. Motivasi dapat diberikan melalui penghargaan,
pengakuan atau insentif yang relevan dengan kebutuhan individu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.